What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Nah, di episode kali ini, gue akan membahas mengenai kisah seorang pria ketika sedang KKN di desa Sragen. Nah, kejadiannya ini menurut gue pribadi mirip seperti kejadian di KKN Desa Penari, tapi ada beberapa bagian yang menarik untuk dibahas, yaitu ada sebuah ruangan yang tidak boleh dibuka. Ruangan apakah itu dan kenapa tidak akan dibuka? Akan langsung saja gue ceritakan kepada kalian. Tapi sebelum itu semua, jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan setelah kalian mendengarkan podcast ini, jangan lupa juga untuk di-share. So langsung aja kita akan masuk ke dalam ceritanya. Ini cerita saat saya KKN, tepatnya 2 tahun lalu saya KKN di salah satu desa di Kabupaten Sragen yang dekat dengan Waduk Kedung Ombo. Regu KKN saya berjumlah 10 orang, namun cuma saya yang parah digangguinnya karena mempunyai kelebihan. Sisanya teman saya cuma diganggu dengan cara seliweran lewat suara-suara ataupun dipindahkan posisi tidurnya. Saya KKN selama 45 hari di sana dan berasal dari kampus yang memiliki alma mater warna telur asin. Saya beranggotakan 3 cowok dan 7 cewek. Hari pertama, seperti biasa, Pak Lurah mengizinkan untuk kita memilih untuk tinggal bersama beliau di rumahnya ataupun tinggal di rumah belakang yang sudah sepi di tengah hutan dan ada sumur tua di sampingnya. Mumpung masih siang, habis penyambutan kita bersepuluh memberanikan jalan ke belakang dan mengecek untuk melihat rumah tersebut. Rumahnya berbentuk joglo tua, tidak ada lampu dan tidak terawat. Kemudian di sampingnya ada sumur tua dan kamar mandi tua. Melihat anak-anak lain merinding melihat lokasi dan rumahnya, kita pun balik dan meminta untuk tinggal di rumah Pak Lurah tersebut. Sesampainya di rumah Pak Lurah, kita disuruh pilih untuk tidur di ruangan mana, asal cowok dan cewek dipisahkan. Namun, beliau menunjuk satu kamar untuk tidak boleh dimasukin ataupun dibuka. Pada akhirnya, kamar cowok berada di dekat kamar yang tidak boleh dibuka ini, dan kamar cewek berada jauh di depan dan berpapasan sama kamar ini. Setiap malam, kami para pria selalu bercerita tentang kegiatan KKN dan cerita-cerita dewasa. Ya, gak munafik lah ya. Namun, setiap waktu menunjukkan jam 2 sampai 3 pagi, selalu saja ada suara wanita mengeram dari arah kamar yang tidak boleh dibuka tadi. Kejadian ini membuat teman saya yang tatoan dan sangar langsung berubah alim dan rajin sholat 5 waktu, tidak lupa juga sholat Jumat. Iya, dia berubah alim karena emang bukan hanya suara, namun suasana di sana membuat kita seperti kaku, dingin, tidak bisa bergerak. Yang kedua, teman saya cowok satunya saat ingin BAB ke belakang dan air di desa kering hingga harus menimba sumur. Dia dikagetkan dengan kepala yang mengapung di ember, berambut panjang dan mukanya datar. Namun, setelah kita cek bersepuluh, tidak ada kepala ataupun apapun, hanya ada ikan di dalam ember tersebut. Untuk saya pribadi, saya suka meditasi dan tahajud jika malam. Di situ, saya sering diganggu dengan sosok tertua-tertua di sana yang jalan di sekitar saya, dan kadang ada juga yang merangkak lewat ke depan saya sambil menjulurkan lidahnya. Dia bersosok wanita, namun baunya sangat amis, ngalahin amisnya tempat lelang ikan. Saya sering diganggu dengan berlalu cepat menuju saya, namun kemudian menghilang. Tidak hanya malam hari, suasana siang hari pun seperti ini juga di tempat ini. Ada teman saya, cewek 2 orang, yang kebagian masak di dapur pada pagi hari. Di sini, dia diminta masak oleh anak kecil seumuran SMP untuk dimasakin nasi goreng telur. Namun,
Yang bikin kaget, anak Pak Lurah ini cuma 3 dan cewek semua. Lalu penasaran lah, mereka tanya siapa anak cowok ini ke Pak Lurah dan Ibu Lurah. Namun tidak ada jawaban apa-apa, dan akhirnya salah satu anak mereka yang sudah kuliah juga bercerita bahwa sebenarnya mereka punya saudara laki-laki namun tewas bersama warga lain saat rombongan naik bis ditabrak kereta api, sampai kejadiannya katanya masuk ke dalam koran. Dan betul, saat saya ke Monumen Pers, ada berita tentang kecelakaan yang dia ceritakan. Akhirnya, para cewek ini tidak berani masak lagi di pagi dan siang maupun sore, karena pasti anak ini ada di meja makan dan datang dari arah gudang dapur. Yang terakhir, ada anak cewek gamer di kelompok saya. Dia melihat di atas sekat-sekat pintu, lupa apa saya namanya ini, dia melihat ada tangan dan muka seperti melihat, dan dia berwarna hitam. Mungkin karena kelewat PD-nya, anak ini dia lupa kalau ruangan itu dilarang untuk dibuka, dan dibukalah ruangan itu. Dia mematung melihat apa yang ada di dalam ruangan itu. Kita yang di ruang tamu pun juga kaget, karena kenapa dia tiba-tiba buka ruangan itu dan mematung di sana. Karena tidak ada yang berani nyamperin, rame-rame lah kita ke sana, dan kita cuma melihat tempat tidur kuno yang ada penutupnya gitu. Setelah kejadian ini, si anak mengalami gangguan aneh dan sampai ingin berkali-kali menghabisi dirinya sendiri. Sampai pihak kampus dan dosen pembina KKN kita datang, dan akhirnya sampai si anak dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah, setelah itu dia diizinkan 3 minggu menggunakan surat izin rumah sakit jiwa tersebut. Namun setelah sembuh, si anak mendapat kompensasi dari kampus untuk ditemani ibunya saat KKN berlangsung. Karena saya penasaran, saya mulai tuh buntutin Pak Lurah dengan teman saya cowok yang sangar tadi, dan sampailah kita di ujung hutan yang ada makamnya. Namun bentuknya seperti tempat ritual dan ada pohon gede di tengahnya. Berkali-kali sampai KKN ini selesai, setiap saya ikutin ujung-ujungnya di tempat itu lagi. Iseng lah, siangnya saya ke sana bersama teman saya, dan ternyata di situ tempat makam anaknya, dan orang desa yang lewat di situ bilang untuk buruan pergi kalau gak mau meninggalkan gara-gara kelamaan di situ. Sebenarnya masih ada 5 hal janggal di sana, seperti kutukan yang diterima orang desa sana, altar pesugihan, sarang banaspati, ritual kepala desa, dan cerita anak cowok kepala desanya. Tapi saya nggak pintar cerita nulis begini, takut bingungin pembaca. Nah, itulah ceritanya. Wah, ceritanya buat gue merinding banget sih guys. Tapi menurut gue nih kisah nanggung banget, karena awalnya tuh udah diceritain bagus. Dia udah ceritain detail-detailnya menarik ya, dan horor gitu. Tapi kenapa dia ada banyak cerita 5 hal yang janggal nih nggak diceritain semuanya. Dan kebetulan penulisnya juga menaruh nama anonim, sehingga ini sulit untuk dicari tahu siapa penulisnya dan lanjutan dari kisahnya. Tapi menurut gue pribadi kisahnya ini sangat menarik, dan gue penasaran dengan lanjutan apa yang terjadi di dalam desa tersebut. Kemudian ada juga bahwa mengenai sarang banaspati, yaitu hantu ular yang ada di KKN, pesugihan tentang altar anak, kemudian ada kutukan lagi, yang bikin semakin penasaran dari kisah horor ini nih. Tapi sayangnya si penulis ini nggak menulis atau memberitahu dia akan melanjutkannya apa enggak. Nah, mungkin buat kalian yang kenal penulis ini atau kalian yang tahu kejadian ini, bisa kasih tahu gue sumbernya guys, karena ini menarik banget. Gue penasaran dan gue pengen tahu cerita lengkapnya. Nah, itulah kisah tentang KKN yang terjadi di Kabupaten Sragen. Gimana menurut kalian? Kalian ada gak sih kisah yang seperti ini juga? Kalau kalian ada kisah menarik mengenai kisah horor yang mau kalian share di podcast Cerita Seram, kalian bisa banget share dengan cara kalian DM aja cerita kalian di Instagram gue di Willikun, dan pastinya akan kita bawakan. Nah, itulah podcast hari ini guys. Jangan lupa untuk share podcast ini ke teman-teman kalian juga. Nah, gue Willikun mohon izin untuk hari ini mengakhiri podcast Cerita Seram. See you guys in the next episode. Bye!